Update mencari pembunuh ibu dan anak di Subang, korban dahulunya hidup dalam kesederhanaan. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Update mencari pembunuh ibu dan anak di Subang, korban dahulunya hidup penuh kesederhanaan, menurut penuturan Kepala Desa Jalan Cagak. Gambaran kehidupan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang merupakan ibu dan anak korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat itu, disebutkan Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal, Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021. Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim sangat bersedih atas tewasnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, karena pembunuhan di rumah mereka di Kampung Ciseti, Jalan Cagak pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Bahkan, Kepala Desa Indra Zainal Alim berdoa agar pelaku pembunuh ibu dan anak itu mendapat azab dan segera diketahui. Begitulah, doa yang dipanjatkan Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal, yang merasa sangat sedih Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu menjadi korban pembunuhan keji. Kesedihan dan doa agar pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang itu, dimunculkan Kepala Desa Jalan Cagak melalui YouTube pribadinya, Indra Zainal Channel, berjudul Kebahagiaan Itu Begitu Singkat pada Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021. Dalam kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang itu, antara korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah keluarga dari Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim. Indra Zainal sangat bersedih dan terpukul dengan tewasnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, karena masing-masing adalah uwa dan keponakan. Indra Zainal menyebutkan, bahwa Amalia Mustika Ratu adalah sosok gadis lugu dan pemalu. Ya Allah, segerakanlah tunjukkan siapa pelaku pembunuh mereka. Berikan pelaku azab, ujar Indra Zainal berdoa. Menurut Indra Zainal, malam itu dirinya tidak ada firasat sedikit pun akan terjadi pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Disebutkan Indra Zainal, yang membuat sakit karena Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu baru saja mengalami kebahagiaan. Setelah sebelumnya, mereka berpuluh-puluh tahun hidup dalam kesederhanaan, ujarnya. Sementara itu, Rohman Hidayat selaku kuasa hukum dari Yosef, suami Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu, menduga kasus pembunuhan ini terkait Yayasan Bina Prestasi Nasional. Rohman Hidayat mengatakan hal itu, kepada tim Des Jabar di Bandung, pada tanggal 20 September tahun 2021. Menurut Rohman, Yayasan Bina Prestasi Nasional didirikan tahun 2008 dengan bantuan Bupati Subang saat itu, Eep Hidayat. Sebab Yosef dan adiknya, Mulyana, adalah tim sukses Eep Hidayat. Tahun 2009, didirikanlah SMK yang saat itu masih menempel di gedung SD di daerah Cijengkol Subang, dengan Yosef sebagai pendiri. Sampai saat, sudah ada dua lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional yaitu SMK dan SMP. Adapun susunan kepengurusan Yayasan Bina Prestasi adalah pendiri Yosef, Ketua Yoris, Sekretaris Amalia Mustika Ratu, dan Bendahara Tuti Suhartini. Sementara itu, sekilas tentang Eep Hidayat dikutip dari pikiran tanda hubung rakyat.com terbitan tanggal 14 Februari tahun 2018, ditulis Fitra Ardiansyah, Periset PR, diunggah pukul 6.29 waktu Indonesia Barat, tertulis, Eep Hidayat merupakan Bupati Subang yang menjabat pada periode tahun 2003 sampai tahun 2008 dan tahun 2008 sampai tahun 2013. Ia mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Subang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jelang akhir masa jabatannya di periode pertama, nama Eep disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi upah pungut pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi ia masih bisa mengikuti dan memenangkan pemilu 2008. Eep awalnya diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada 2011 dan divonis bebas. Namun putusan tersebut dimentahkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang memutuskan Eep bersalah. Eep divonis 5 tahun penjara dan membayar denda sebesar 200 juta rupiah. Gimana menurut kalian?